Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, dimanapun anda berada yang masih setia bersama saya di channel Mantri Ngapak. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di bab 3 Puskesmas ya, tentang emergensi ya, pelayanan emergensi. Kalau pertemuan yang kemarin saya menjelaskan tentang pengkajian rencana asuhan dan asuhan. Hari ini saya akan melanjutkan tentang pelayanan emergensi. Pertama yang di EP1 diminta mengenai panduan ya, SK panduan tentang triase. Kita lihat panduan triase SK-nya. SK panduan triase. Ini kita dari atas. Nah ini dia ya. Ini SK-nya guys, silakan. Yang membutuhkan SK ini, yang soft copy-nya silakan bisa ke 081225942968 atau 085228681569. Tak jamin tak kirim. Nah, ini SK-nya ya, menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan di diktum ke-1 sampai diktum ke-4 nya seperti ini. Kemudian yang terpenting dari itu semua adalah mengenai isi panduannya ya. Ini panduan triasenya ya guys. Definisinya ada, kemudian ruang lingkupnya adalah ini teman-teman semua. Ini nada-nadanya kan memang surveyor akan mempertanyakan ini ya, terkait dengan bagaimana penanganan triase. Maka saran saya Puskesmas menyiapkan simulasi video, simulasi triase ya. Yang kedua, teman-teman juga harus memahami bagaimana warna-warna yang ada di IGD triase, merah kuning. Bagaimana cara penanganan shock misalkan, shock anafilaktik, shock hipovolemik dan sebagainya. Pokoknya penanganan kedaulatan juga harus dikuasai ya. Ini tata laksana ya, kemudian dokumentasi. Oke, lanjut kita ke selanjutnya, yaitu mengenai SOP penanganan kegawat daruratan. Nah ini kenapa di sini juga ada panduan BHD, SK BHD, karena penanganan kegawat daruratan itu pasti akan terkait dengan ini BHD ya, kode biru ya. Kode biru itu, kode blue itu memang diminta di 142 EP3, tapi tempatnya kode blue itu ada di 3.3 di emergency. Ini SOP-nya, SOP penanganan kegawat daruratan ya. Dilihat, silakan ya. Ada dua tipe di sini SOP-nya. Silakan milih yang mana teman-teman. Sekali lagi silakan yang mau dikirim SOP ini ya, japri ke 081225942968. Ini SOP-nya ya. Prinsipnya kan memang ABCD ya untuk SOP penanganan kegawat daruratan ya. Lanjut kita ke EP2. Di sini hanya ada 2 EP guys. EP2 itu mengenai sebetulnya EP2 itu mengenai stabilisasi, sebetulnya stabilisasi pasien di di IGD, akan tetapi kemudian berimplikasi kepada yang lain, yaitu mengenai bagaimana kalau sudah stabil, apakah dia dipindahkan ke ruang rawat inap atau dia dipindahkan ke rujukan ke FKRTR. Maka di sini diminta mengenai SK rujukan. SK ini sebetulnya awalnya diminta di bab 3.7.1, tapi nggak tahu ini keinginan dari penyusun standar ini, instrumen ini, kemudian diminta di EP2 di 3.3. Awalnya di draft itu 371 EP1. Nggak apa ya, tinggal nanti
secara teknis misalkan kalau 371 SK panduan SOP mengenai rujukan, minta aja ke bab 3.3 EP2 ya. Ini rujukannya ya, ini kita bisa dilihat guys, silakan bisa ke 085228681569, tak kirim pasti nih sampai ke tangan teman-teman semuanya nih. Ini ada rujukan eksternal, ada rujukan internal ya, saya bahas semua di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengenai SOP serah terima antar ruangan, SOP rujukan, dan SOP stabilisasi di IGD. Ini SOP rujukan saya kira udah ya. Yang terpenting adalah ini, dokter menyatakan pasien dirujuk ya. Di mana? Di CPPT pasti kan, di dalam perkembangan. Advisnya harus ada dari dokter, karena yang punya otorisasi merujuk atau memulangkan pasien itu jangan di 361 itu mengenai pemulangan pasien kan, bukti bahwa dokter itu memulangkan pasien yang ditulis dalam rekam medik ya. Ini PL misalkan ada SOP-nya ya, silakan nanti saya kirimkan ke teman-teman semuanya, tenang aja. Nah, ini SOP serah terima antar ruangan, jadi di IGD sudah distabilisasi. Memang persoalan besarnya adalah puskesmas banyak yang penjaga IGD itu adalah juga penjaga di ruang rawat inap. Ini persoalannya, itu kan teknis saja nantilah ya. Ini SOP-nya, dan yang terakhir yang diminta di sini adalah SOP mengenai stabilisasi pasien di IGD. Ini ya, saya kira teman-teman sudah sangat paham lah ini stabilisasi ya. Prinsip stabilisasi: tugas menerima pasien, petugas memeriksa persaudaraan, GCS. Jadi teman-teman IGD itu terkait dengan GCS itu memang harus di luar kepala dong ya. GCS kemudian nyeri ya, itu harus di luar kepala, jangan sampai enggak ya. Ini SOP-nya, silakan teman-teman semua yang pemerhati akreditasi, ini penjelasan dari saya bab 3.3 ya. Terima kasih, dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Tidak kalah pentingnya adalah di sini itu nanti diminta mengenai bukti pelaksanaan rujukan. Jadi nanti di sini nyambung dengan bab 3.7 nanti ya, ada monitoring selama rujukan ya. Kemudian mungkin dari awal ya ada komunikasi menggunakan sebar ketika kita berkomunikasi atau serah terima dengan rumah sakit atau pihak yang tempat untuk kita dirujuk. Ini juga buku-buku ini dibutuhkan, kemudian form sebar juga disiapkan teman-teman semuanya ya. Ini ya, kalah pentingnya juga nanti di EP1 ini tentang panduan BHD, SK BHD, kemudian kebijakan kode blue atau kode biru, ini juga dilakukan, dan kalau bisa itu disimulasikan ya, sehingga nanti surveyor ketika menanyakan apakah pernah ada, ketika kita memaparkan mengenai bagaimana simulasi, kita sudah punya video-videonya. Nah, saya kira itu. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu, dan salam akreditasi. Akreditasi itu mudah dan menyenangkan bagi kita. Akan saya lanjutkan ke penjelasan nanti ke bab 3.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.